Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Di dalam pembacaan leksionari harian pada hari ini, atau jika Ibu Bapak mengikuti renungan wasiat, maka hari ini bacaannya adalah tentang kesaksian iman yang Musa miliki. Bahwa sejak dari masa ia dilahirkan sampai kemudian mengalami banyak tantangan, pergumulan, sampai panggilan dan kemudian tugas dan tanggung jawab memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, semua itu Musa jalani karena iman percayanya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-24 dan 25 mengatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini adalah sebuah kalimat kesimpulan dari penulis kitab Ibrani tentang Musa yang meninggalkan kehidupannya yang nyaman, yang enak, yang mewah tentu, yang semuanya ada di Mesir sebagai anak angkat putri Firaun. Dan Musa kemudian memilih untuk meninggalkan semuanya itu dan berbela rasa dengan umat Israel sebagai kaumnya. Sebuah bela rasa yang membuat Musa akhirnya harus melarikan diri dari Mesir karena ancaman atau tuduhan yang bisa datang kepadanya. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Musa lebih suka sengsara bersama umat Allah daripada hidup dalam dosa. Maksudnya adalah bahwa Musa bersedia untuk menjadi orang yang berada dalam pihak umat Israel, membela umat Israel, dan meninggalkan semua kemewahan dan kemegahan hidup di Mesir. Ini adalah tentu sebuah pilihan dan panggilan hidup yang tidak mudah bagi Musa. Secara umum kita pasti berusaha agar hidup kita aman, nyaman, damai, nikmat, dan kita tidak mencari kesusahan atau kesengsaraan. Namun, terus-menerus berada di dalam hidup yang nyaman, enak, dan nikmat ternyata juga tidak baik. Ketika justru hal itu membuat kita menjadi jauh dari rencana Tuhan. Jauh dari kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang-orang lain. Jauh dari tujuan Tuhan menciptakan kita. Yaitu untuk membuat dunia ini mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudari, dalam kehidupan kita perlu terus-menerus menghayati dan merenungkan. Bahkan kemudian siap mengambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang indah dalam hidup kita untuk beralih kepada kehidupan yang tidak menyenangkan, hidup yang sulit, hidup yang penuh dengan tantangan, ketika kita menjalaninya sebagai sebuah panggilan yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Ada banyak hal dan cara yang bisa kita jalani. Misalkan ketika kita melayani di dalam gereja, kita mungkin berpikir sudah lelah, capek kerja atau beraktivitas, lalu mesti lama-lama rapat di gereja, membuang energi. Namun, ketika kita mengatakan bahwa kita bersedia melayani, tentu kita siap untuk itu. Atau ketika kita melihat ada keluarga kita yang sedang berada dalam pergumulan, kesusahan, lalu apakah kita bersedia untuk berbagi dengan mereka? Ketika kita berbagi dengan mereka, ya mungkin kita harus mengurangi kenyamanan kita sendiri. Dan ketika kita menghayati bahwa Tuhan memanggil kita menjadi kesaksian di dalam keluarga, maka tentu kita juga
siap untuk melakukannya. Ketika di tengah-tengah pekerjaan atau usaha yang kita tekuni, ada tahapan atau langkah ke depan yang menyulitkan buat kita. Sebuah tantangan yang mesti kita jalani. Apakah kita menjadi orang yang siap untuk melangkah ke tempat tersebut dan meninggalkan kenyamanan kita? Ketika kita menghayati bahwa dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita jalani dalam lindungan Tuhan, maka tentu kita menjadi orang yang siap untuk keluar dari kenyamanan, untuk bahkan berada di tengah-tengah keadaan yang menantang. Ketika itu kita jalani dalam iman bahwa Tuhan memanggil kita untuk berada di sana. Siapkah kita keluar dari kenyamanan untuk masuk ke dalam ketidaknyamanan, tetapi menjadi berkat di dalamnya? Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan syafaat kami di malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap umat yang sedang berada dalam keadaan tidak nyaman karena berbagai pergumulan yang datang, karena kondisi sakit atau kelemahan tubuh, karena berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Biarlah setiap umat terus dalam iman melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa selalu ada jalan keluar dari pergumulan yang ada. Kami berdoa Tuhan saat ini buat umat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang mencari pekerjaan atau mereka yang sedang berusaha untuk punya usaha yang baik, biarlah kiranya Tuhan tuntun. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami berdoa untuk Bu Angel, Bu Damayanti, Bu Oktarina. Kami berdoa untuk pemulihan dari Kesia Nathanael. Kami berdoa untuk perawatan dari Bu Rima, anak Pak Kusnandar. Kami berdoa untuk Bu Dewi Kumalasari. Kami berdoa untuk Niel, putra dari Penatua Singgi dan Bu Westri. Di dalam semua kondisi kesehatan yang mereka jalani, tahap demi tahap, biarlah kiranya Engkau menjamah. Biarlah kiranya mereka terus juga merasakan penyertaan-Mu di dalam menjalani perawatan, pemulihan yang ada. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka juga kiranya terus mendatangkan kekuatan dan sukacita. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang akan melangsungkan pemberkatan nikah untuk Siena dan Yanda esok hari, juga untuk Ami dan Yohanes Sabtu depan, serta Karina dan Kevin. Biarlah semua persiapan berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bencana gempa yang terjadi di Turki beberapa waktu yang lalu, dan juga Suriah, serta juga ketegangan akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Biarlah kiranya ada kedamaian bagi setiap daerah-daerah tersebut, dan juga ada begitu banyak pengharapan yang mereka dapat lihat ke depan sebagai sebuah jalan damai. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Paskah di dalam merencanakan berbagai persiapan di masa raya Paskah ini kiranya menjadi baik adanya. Ada banyak hal yang akan mendatangkan kekuatan dan keteguhan iman serta kesaksian bagi dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk aparat pemerintah, aparat hukum, aparat keamanan di negeri ini, biarlah mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menaikkan doa-doa kami dalam syafaat di malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat di malam hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.